Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita, channel Pancer Tanah Jawa. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ki Wahyu bersama tim Pancer Tanah Jawa Jangkepitu mengajak kita semuanya untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Dengan welas asih-Nya, semoga kita selalu dalam keberkahan dan selalu kita memanjatkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nanti syafaatipun sampai yaumil kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kali ini Ki Wahyu akan menyampaikan sesuatu hal yang kaitannya saat ini di media sosial ramai diperbincangkan tentang 3 calon pasangan menuju Pilpres 2024. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika para pasangan ini ingin sukses, ingin terpilih menjadi sosok seorang pemimpin, kita sinyalir bahwasanya bisa kita lihat di debat-debat Capres dan Cawapres ini, mereka menyampaikan visi misi mereka. Dan di situ diutarakan tentang apa yang akan diupayakan menuju Indonesia lebih maju lagi dan jaya. Pemirsa yang dirahmati Allah, di situ juga kita melihat, mendengar di media sosial bahwasanya teknik-teknik yang mereka gunakan juga saling mendebatkan pendapatnya masing-masing untuk menjadi yang terbaik di antara mereka. Di situ juga kita mendengar, melihat bahwasanya antara pasangan satu dan yang lainnya juga saling ingin menjatuhkan dengan cara-cara mereka untuk bisa terpilih menjadi yang nomor 1. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita harus banyak belajar. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia terpancing untuk hal-hal yang semacam ini, terpengaruh untuk kita menjadi perdebatan. Karena di sini kita harus banyak belajar bahwasanya umat itu harus bersatu, antara ulama dan umaroh harus tetap menjadi satu, tetap menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda pendapat. Bahwasanya Presiden pertama kita, Bung Karno, juga telah mengatakan bahwasanya
kita harus bersatu padu. Beliau memilih 10 pemuda di Indonesia ini untuk membawa Indonesia lebih baik lagi. Di sini pelajarannya juga bahwasanya dengan perdebatan-perdebatan mereka antara pasangan-pasangan ini ingin menjadi nomor satu, janganlah kita terpengaruh untuk itu. Kita harus banyak belajar bahwasanya kita harus menghormati pendapat-pendapat orang lain. Kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Antar umat beragama, antar suku, antar ras, dan itulah Indonesia. Kita harus tetap mengupayakan semaksimal mungkin. Dengan ulama-ulama kita selalu berpegang teguh untuk kita bisa menjalankan fatwa-fatwa beliau untuk menjaga kerukunan di negeri Nusantara ini supaya Indonesia lebih maju lagi. Di dalam kehidupan ini, leluhur kita, khususnya dari Wali Songo, memberikan tuntunan yang baik untuk kita, memberikan wejangan-wejangan ilmu-ilmu yang baik untuk kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi menuju Indonesia Jaya. Beliau-beliau ini memberikan tuntunan wejangan melalui kebudayaan, melalui kesenian, melalui tuntunan keagamaan. Tentunya di negara kesatuan Republik Indonesia ini, beliau ini sangat luar biasa jasanya, sehingga tetap menginginkan kita tetap bersatu padu. Sehingga Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, tetap menyarankan, menyerukan kepada kita sebagai putra bangsa untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di antara 10 pemuda itu masih ada juga sampai sekarang yang masih hidup, yang usianya lebih dari 100 tahun. Guru-guru kami, beliau-beliau ini mewariskan keilmuan-keilmuan kepada kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan tanah air NKRI. Dari pelajaran debat-debat capres menuju detik-detik pemilu yang akan dilaksanakan nanti di tahun ini, mudah-mudahan tetap terjalin persatuan dan kesatuan. Jangan sampailah kita sebagai generasi muda, generasi anak bangsa, dan pewaris kemerdekaan Republik Indonesia terpecah belah. Kita harus jaga ini. Jaga. Seperti amanat Bung Karno, jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Ini ambil hikmah dari prosesi kemerdekaan itu. Banyak jiwa-jiwa yang sudah mengorbankan jiwanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Doa-doa mereka, perjuangan mereka, marilah kita hargai untuk kita jangan sampai terpecah belah. Walaupun beda pendapat, mau pilih yang pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, atau pasangan nomor 3, monggo silahkan. Menurut kemantepan panjenengan-panjenengan semuanya. Tetapi janganlah kita saling beradu apa yang panjenengan yakini yang mengakibatkan panjenengan semuanya terpecah belah. Kita sebagai umat beragama harus saling menghormati. Seperti halnya ini adalah bambu. Kalau orang Jawa mengatakan ini adalah pring. Dari filosofinya ada pring ini pengeranipun ingsun. Jadi kalau orang Jawa
itu selalu mengambil filosofinya bahwasanya harus selalu healing kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterap-terap mempunyai urutan dari batang ini, dari ruas-ruasnya, dari bawah sampai atas. Ruas yang bawah ini pendek, semakin ke atas semakin panjang, semakin panjang. Harapannya kita mempunyai keimanan, semakin lama umur kita semakin bertambah, cara kita berkurang, tapi kita bertumbuh dan berkembang seperti halnya pring ini, bambu ini. Supaya kita menjadikan iman kita semakin tumbuh dan berkembang. Semakin lama kita berisi, tapi dengan isi ini kita kosong, tanpa mengharapkan apa-apa, hanya ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu filosofi sebagai orang Jawa ketika berpegang teguh kepada keimanan dengan sanad keilmuan guru-guru kita, dari guru-guru dari Wali Songo, sampai kita mendapatkan suatu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju keselamatan dhahiran wal batinan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini Ki Wahyu juga akan memaparkan beberapa hal untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sebagai generasi bangsa harus juga mewarisi anak turun kita khasanah wawasan luhur tentang akhlakul karimah atau budi pekerti yang luhur. Kalau orang Jawa, budi luhur harus kita terapkan kepada keluarga kita, anak turun kita. Sekecil apapun kita terapkan untuk kerukunan lingkungan dan umat beragama. Leluhur kita, orang Jawa, leluhur kita dimanapun berada, itu tetap mengajarkan kebaikan. Kalau orang Islam, kalau kita belajar agama, kita akan menjadi sosok yang berakhlakul karimah. Kalau orang Jawa berbudi pekerti yang luhur. Supaya kita menjadi sosok suri tauladan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Tentunya orang Jawa juga akan terus mewariskan ilmu ini melalui apa yang dipakainya, seperti blangkon, pakaian, sehingga mencerminkan bahwasanya dirinya sebagai pemerhati ketauhidan yang berbudaya dan berbudi pekerti yang luhur diterapkan dalam kehidupannya yang ada dipakai busana, tradisi, adat. Ini diterapkan untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan lupakan sejarah. Warisan-warisan ulama, Wali Songo, memberikan pengertian, kawruh, keilmuan kepada kita semuanya. Untuk kita terus menjaga tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa daerah di Indonesia banyak aliran kepercayaan. Banyak dari agama-agama. Tetapi ada juga yang pemeluk dari agama ini. Banyak terlahirkan sekte-sekte yang kadang lepas dari aturan yang diajarkan. Ini kita sebagai umat, kita harus berbijak pada diri kita sendiri bahwasanya mereka adalah juga welas asihnya Tuhan. Mereka adalah khalifatullah fil ard. Tetapi dia melalui prosesnya untuk mendalami keyakinannya dengan berbagai macam cara. Janganlah kita mengatakan mereka kafir, mengatakan mereka itu salah jalan, mereka
sedang berproses untuk menuju ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dengan cara mereka masing-masing. Tetapi karena negara kita adalah negara hukum yang melindungi mereka, dan mereka juga harus taat kepada hukum, ini juga harus diatur. Jangan sampai merusak, jangan sampai mempengaruhi hal-hal yang menimbulkan kegaduhan. Untuk itu negara mengatur. Dan kaitannya dengan pilihan presiden ini, pemirsa, kita harus taat kepada pemimpin kita. Bagaimanapun mereka adalah sosok seorang pemimpin yang kita harus patuhi. Tentunya sekte-sekte apapun jangan sampai ada yang melanggar hukum, karena negara kita adalah negara hukum. Ulama kita juga mengajarkan bahwasanya kita harus taat kepada sosok pemimpin ulama, sehingga kita tidak keluar dari jalur yang seharusnya kita tempuh. Saat ini Ki Wahyu mengajak kepada panjenengan semuanya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jaga dengan budi pekerti yang luhur, seperti halnya dupa yang dibakar ini. Dengan dibakar, kesemangatan kita untuk mencapai keharuman suatu bangsa, seperti halnya dupa ini, memberikan warna harum untuk di sekitarnya, sehingga manfaat kepada di sekitarnya. Kita pun juga, kita harus memberikan bau harum kepada diri kita sendiri, orang lain, sehingga menjaga lingkungan ini tetap indah. Itulah pemirsa, berbeda tetapi satu juga. Apapun itu, kita harus menghargai pendapat-pendapat mereka, jangan berdebat, mengutarakan satu kepentingan pendapatnya. Kali ini kita harus bisa mewadahi semuanya ini, menjaga Pilpres ini berjalan dengan damai, lancar, tanpa perpecahan. Mari kita jaga bersama-sama kesatuan negara Republik Indonesia. Tetap bersama Ki Wahyu Tapakjala mengajak panjenengan semuanya di negeri Nusantara Indonesia bersatu untuk Indonesia Jaya. Semoga apa yang Ki Wahyu paparkan ada kurang lebihnya. Ki Wahyu juga mohon maaf atas segala khilaf, atas kurang patutnya dalam Ki Wahyu mengutarakan pendapat, tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan memberikan welas asih untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.